Untuk mengetahui bagaimana perkembangan jalannya sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita terhubung dengan jurnalis MGN Valeri Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita ke Valeri. Valeri, siapa saksi yang BAP-nya dibacakan di persidangan? Baik Yohana, total hari ini ada 5 saksi yang BAP-nya dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Ini karena kelima saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sebelumnya untuk alasan-alasan tertentu. Kelima saksi yang BAP-nya dibacakan yang pertama adalah Ketua RT Kompleks Polri atas nama Seno Soekarto, di mana di BAP-nya Seno mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya pergantian DVR CCTV di tanggal 9 Juli dan baru mengetahuinya usai membaca pemberitaan. Dan ini berarti juga pergantian dari DVR CCTV pada tanggal 9 Juli itu dilakukan tanpa adanya izin dari Ketua RT. Kemudian juga saya mengungkapkan dalam BAP-nya bahwa pengadaan CCTV di Kompleks Polri ini dilakukan secara bersama-sama oleh swadaya masyarakat yang tinggal di Kompleks Polri. Di mana hal ini sempat dibantah oleh Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa pengadaan CCTV tersebut dibayar langsung sendiri oleh Ferdy Sambo. Untuk saksi yang kedua yang BAP-nya dibacakan adalah asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bernama Sartini. Kemudian untuk saksi ketiga juga sama, merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bernama Rojia. Saksi keempat adalah sekretaris dari Ferdy Sambo yang bernama Novianto Rifai. Dan untuk saksi kelima yang merupakan saksi terakhir yang BAP-nya dibacakan ini adalah sekretaris dari Biro Provos di Propam Polri atas nama Sugeng Putu Wicaksono. Usai kelima BAP saksi ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum, persidangan dilanjutkan dengan pihak kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang menyerahkan bukti-bukti ke muka persidangan. Total ada 35 bukti yang diserahkan, di mana bukti-bukti ini ada yang terkait langsung dengan perkara, namun juga ada bukti-bukti lain yang bersifat pendukung untuk menjadi bahan pertimbangan hakim. Rincian dari total 35 bukti tersebut adalah terdapat dokumentasi foto, kemudian juga terdapat dokumentasi video, kemudian juga dilampirkan putusan berkas perkara yang menerapkan pasal 340 dan juga pasal 338 KUHP. Salah satunya adalah putusan dari kasus kopi cyanida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kemudian juga ada bukti-bukti seperti berita hoax yang beredar baik dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. Adapun kini persidangan untuk kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati sudah selesai dan akan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan ahli meringankan. Yohana. Ya, Valeri, sedikit beralih ke kasus obstruction of justice. Siapa saja ahli yang hadir ke persidangan? Baik Yohana, untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan total ada 4 ahli yang dihadirkan. Di mana untuk ahli pertama ini dan juga ahli kedua merupakan ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri. Yang pertama adalah atas nama Henry Prianto dan juga untuk yang kedua atas nama Adi Setia. Kemudian untuk ahli ketiga dan keempat ini merupakan ahli hukum pidana. Ahli ketiga dari Universitas Indonesia bernama Flora Dianti dan untuk ahli keempat ini merupakan Effendi Saragi yang berasal dari Universitas Trisakti. Terkait dengan mekanisme pemeriksaan ahli, Ketua Majelis Hakim ini memutuskan agar ahli ini diperiksa berdasarkan keahliannya, sehingga tadi sekitar pukul setengah 3 sore hingga pukul 5 sore ahli yang diperiksa adalah ahli digital forensik terlebih dahulu. Lalu usai skor sidang sekitar pukul setengah 7 malam hingga saat ini sedang diperiksa 2 ahli pidana. Kami mencatat ada beberapa poin menarik yang disampaikan oleh ahli digital forensik Henry Prianto, di mana dinyatakan bahwa jaksa penuntut ini sempat menyatakan keabsahan dari DVR CCTV yang kemudian berdasarkan hasil analisis dari digital forensik ini dari frame-framenya bahwa ditemukan bahwa gambar-gambar tersebut semuanya berkesesuaian, berkesinambungan dan tidak ada kejanggalan, sehingga dipastikan bahwa DVR CCTV yang menjadi barang bukti merupakan DVR CCTV yang asli. Kemudian juga tadi kuasa hukum dari Baikuni ini sempat mencecar ahli Henry Prianto ini dan menyatakan bahwa apakah abnormal shutdown ini hanya disebabkan semata-mata karena faktor manusia, apakah tidak ada faktor lain seperti kerusakan sistem. Dan kemudian dinyatakan oleh ahli bahwa sebenarnya abnormal shutdown ini juga bisa disebabkan karena adanya kerusakan sistem. Kemudian beralih ke ahli pidana, ada pernyataan menarik dari Flora Dianti di mana ia menekankan
Untuk mengetahui apakah seorang dapat diberikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka alasan pemaaf dan pembenar dalam menjalankan perintah atasan, maka dinyatakan orang tersebut harus dipastikan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan perintahnya. Bahkan secara spesifik juga diberikan contoh apabila seorang diberikan perintah untuk mengamankan barang bukti, maka hal yang harus dilakukan adalah ia harus memastikan agar barang bukti tersebut sudah dikumpulkan sesuai dengan SOP dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini sidang masih berlanjut dan sekarang pihak dari kuasa hukum Baikuni sedang bertanya langsung kepada ahli pidana Flora Dianti dan juga Effendi Saragih. Kembali ke Anda di studio, Yohana.